Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Berjumpa kembali dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu lah sebagai kekuatan hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan, dalam kami mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Buka mata hati dan telinga kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga firman-Mu dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 15. Namun yang saya baca hanya bagian yang di belakang, yaitu ayat 14 dan 15 yang demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini berjudul Diberkati untuk Memberkati. Diberkati untuk memberkati, dipanggil untuk menjadi berkat, terlebih berkat memberi daripada menerima, dari kasih karunia untuk berkasih karunia. Kasih itu berbagi adalah contoh tema-tema yang menjadi inti dasar panggilan hidup kita. Hal-hal tersebut sering diangkat dan dikotbahkan, bukan karena perintah baru, tetapi hal tersebut adalah hukum dasar kekristenan yang wajib, kudu, dan harus dilakukan. Jika tidak, maka omong kosong semua doktrin dan pengajaran tentang Injil keselamatan. Jika seluruh Alkitab itu diringkas menjadi satu kata, maka kata itu tidak lain adalah kasih. Jadi, kasih adalah inti dan jiwa dari kekristenan yang bersifat aktif dan harus diekspresikan dalam ragam karya nyata. Bentuk tindakannya bisa beragam macam, tetapi intinya hanya satu. Kasih itu tulus dan nyata dirasakan kehadirannya. Sebagai gereja, tugas kita bukanlah mewartakan Tuhan siapa lebih benar,
agama siapa lebih hebat, atau denominasi mana lebih benar. Bukan itu. Yang diharapkan dari gereja adalah menjadi komunitas yang peduli untuk berbagi kasih dan kebajikan. Sebab hanya dengan berbuat dan berbuah yang sedemikian itu, maka kita memenuhi hukum-hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, adalah kisah di jemaat Makedonia yang bisa kita jadikan contoh bagaimana dalam kesulitan hidup yang mereka alami, mereka masih bisa berbagi. Ada 5 alasan yang Paulus catat dari jemaat Makedonia agar bisa menjadi contoh teladan buat jemaat Korintus dan buat kita untuk bisa menjadi jemaat yang murah hati. Pertama, mereka menyadari betul apa artinya anugerah dan kasih karunia. Kedua, alih-alih mengeluh terhadap berbagai kekurangan dan pencobaan, mereka justru belajar untuk tetap kaya dalam kemurahan. Ketiga, belajar memberi menurut kemampuan, dan bahkan ada yang berani dengan melatih diri memberi melebihi kemampuannya. Keempat, berlomba untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih yang disebut sebagai pelayanan kudus. Dan yang kelima, hal itu semua dilakukan dengan keikhlasan dan sukacita agar terjadi keseimbangan hidup. Nah, itulah iman yang benar, yang nyata dalam karya dan berdampak bagi sesama. Tidak mengherankan, iman dan semangat dari jemaat Makedonia ini dipuji oleh Rasul Paulus dan dicatat oleh Alkitab. Kemurahan hati mereka selalu dijadikan contoh model gereja yang sadar diri dan murah hati. Ayo kita praktekkan juga 5 poin di atas agar menjadi gereja yang beriman, gereja yang hadir merepresentasikan wajah Yesus yang lembut, menyejukkan, dan tangan Yesus yang siap untuk berbagi, memberkati. Amin.